Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menemukan project block dengan login multi-user atau multiple authentication. Oke, jadi di sini saya menggunakan Laravel. Lalu kita akan menjalankannya. Browser, artisan, soft. Oke, ini sudah starting. Misalnya kita buka browser, kita buka localhost 8000. Oke, jadi di sini ketika membukanya di browser itu akan masuk halaman login dan register. Jika sudah mempunyai akun, kita dapat langsung login. Ketika belum memiliki akun, kita dapat register terlebih dahulu. Sini ada sign up, ini untuk registernya. Oke, jadi di sini saya menggunakan dua role untuk usernya. Yang pertama itu ada role admin dan creator. Yang kedua creator. Nah, defaultnya itu creator. Kenapa defaultnya creator? Jadi ketika kita sign up atau register, ini kita misalkan tambahin ya. Saya refresh dulu. Masih masuk ke misalkan creator block. Under Lavata misalkan, lalu emailnya itu creatorblog@blog.com. Oke. Lalu misalkan enter password 123456789 123456789. Oke. Lalu kita upload picture misalkan ini. Oke. Lalu kita register. Akun Anda berhasil dibuat. Nah, jadi kita masuk ke dalam admin ya. Admin. Oke, jadi di sini user yang baru tadi kita masukkan, maka akan otomatis call-nya itu creator. Kenapa? Karena kita di sininya mendefaultkannya itu creator. Oke. Jadi di sini ada 3 ya. Ini saya hapus saja. Nah, di sini ada role admin itu dengan username Fikrius. Oke. Jadi kita akan masuk sebagai admin. Yes. Kita login ya. Nah, ini masuk sebagai admin, berhasil login, welcome admin. Dan di sini juga terdapat ini level usernya ya, yaitu admin. Nah, jadi admin di sini dia akan otomatis masuk ke dalam halaman return redirect ke dashboard. Itu call admin. Maka ketika habis login dia akan masuk ke return redirect ke dashboard. Nah, si admin ini dia bisa akun setting, mengubah ya, update profil, lalu bisa melihat dashboard, bisa melihat data user ya. Dia juga bisa menambahkan data user sesuai dengan pilihan role-nya. Misalkan kita masukkan ya, lalu pilihannya itu creator juga. Masukkan yang ini aja. Oke, kita simpan. Hasil data user berhasil disimpan. Nah, di sini si admin juga dapat menghapus data user. Misalkan saya akan menghapus data user yaitu yang creator block. Oke. Nah, di sini ada suite alert. Itu konfirmasi suite alert ya, dengan suite alert. Jika ingin menghapus, Anda akan menghapus data user dengan ID 6. Nah, kalau batal, data tidak jadi dihapus. Oke. Lalu kita klik OK. Data user masih dihapus dan sudah terhapus. Lalu admin di sini juga bisa melihat data block. Nah, di sini karena masih kosong, jadi di sini ada menggunakan empty ya, data block masih kosong. Lalu kita bisa menambahkannya. Oke, nah kita tambahkan menggunakan data factor saja ya. Misalkan ini. Lalu kita bold misalkan, lalu kita italic.
ini. Oke, kita simpan ya. Simpan. Nah, data blok berhasil disimpan. Nah, si admin di sini juga bisa melihat detail dari data blok ya. Oke. Lalu bisa mengedit ya. Kan dia edit. Ini kita diganti edit judulnya. Ini tuh, wanita, misalkan seperti itu. Lalu update. Nah, data blok berhasil diupdate. Lalu, si admin ini juga dapat menghapus atau mendelete data blok. Oke. Oke saja, data blok berhasil dihapus. Nah, ini ketika role sebagai admin. Nah, bagaimana kalau kita masukkan role sebagai kreator ya. Role kreator. Kita lockout saja. Nah, ini sudah lockout. Kita balik. Nah, itu tidak bisa ya. Karena tidak boleh memang kalau misalkan sudah habis lockout, dia balik ke dalam dashboard. Itu tidak bisa. Itu tidak boleh. Oke. Sedangkan saya login sebagai kreator. Kita login. Masuk. Nah, berbeda. Ketika login sebagai kreator, toasternya itu berhasil login, welcome kreator. Dan return redirectnya yaitu ke /block. Kenapa? Karena kreator di sini hanya bisa melihat data block, menambahkan data block, mengedit, melihat detail, dan menghapus. Nah, bagaimana? Di sini kan ada data user dan dashboard. Bagaimana ketika kita klik data user dan klik dashboard? Oke, kita klik saja ya. Nah, ini akan balik lagi ke /block. Kenapa? Karena kreator di sini hanya bisa melihat data block, menambahkan data block, melihat detail, mengedit, dan menghapusnya. Lalu, coba kita ke dashboard. Dan dia juga sama ya. Maka akan balik lagi ke halaman blog. Tapi dia dapat mengupdate akunnya sendiri. Itu update profil. Oke. Jadi di sini coba saya tambahkan ya. Ini saya sebagai kreator. Saya menambahkan. Simpan. Data blok hasil disimpan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, lalu dia juga bisa melihat detail, mengedit ya, mengupdate data bloknya sendiri. Bukan update. Oke. Kalau di sini ada delete juga, nah dia juga bisa mendelete. Nah, data blok harus dihapus. Nah, ini sebagai kreator. Oke. Jadi ada dua role. Ini tidak bisa ya, tuh. Klik dashboard, itu tidak bisa. Klik data user, juga tidak bisa. Karena role-nya sebagai kreator. Kalau kita logout saja. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan di middleware-nya ya. Di check role. Nah, jadi ketika login sesuai dengan role-nya, lalu dia mencoba masuk ke halaman seperti ini, kreator masuk ke halaman data user, lalu masuk ke halaman dashboard, maka akan di return back atau kembali ke /block. Oke. Lalu di sini saya menggunakan redirect if untuk mengecek role switch out user role sesuai dengan case-nya. Admin return redirect ke dashboard, case kreator return redirect ke /block. Jadi saya tidak menggunakan dari ini ya, dari return redirect route service route-nya ya, tidak menggunakan dari provider route service providernya ya. Nih, saya tidak menggunakan yang di sini. Lalu di sini ada login untuk gagal ya. Oh ya, ini ada login untuk gagal. Jadi misalkan ini kan saya menggunakan username ya. Lalu misalkan coba saya masukkan menggunakan email, maka di sini ada gagal login, periksa kembali username dan password Anda. Lalu di sini juga ada username yang Anda masukkan salah, password yang Anda masukkan salah. Ini periksa menunjukkan salah, password yang Anda masukkan salah. Menggunakan with input with errors. Lalu di sini juga ada untuk remember me on true or false. Jadi ketika kita klik, maka dia akan on remember me-nya. Ketika kita tidak checklist, dia tidak akan on. Lalu di sini
ada register controller. Ini untuk melihat data user ya. Saya login dulu. Ya, kelihatan ya. Yes. Oke, login. Kasih login, welcome admin. Data user. Nah, ini untuk user. Ini halaman data user menggunakan index let's get. Jadi ketika ada user yang baru masuk, itu akan ditaruh di paling atas. Ini. Lalu di sini ada store. Ini untuk yang tambah user yang di sini. Ini berbeda dengan yang awal tadi, dengan yang register. Oke. Ini kita batalkan saja. Nah, untuk yang register tadi itu menggunakan public function register controller. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang di dalam sini itu menggunakan role. Oke? Ini ada request untuk role. Untuk yang register controller, register creator itu tidak ada untuk role. Oke? Jadi kenapa tadi di dalam migration di sini saya mendefaultkannya creator? Karena di sininya saya tidak menambahkan untuk creator. Oke. Lalu di sini ada untuk editnya. Ini untuk update profile ya. Untuk update profile yang sesuai dengan ketika si usernya sedang login. Nah ini. Jadi misalkan di sini ya username-nya sudah terpakai, lalu emailnya sudah terpakai. Lalu saya mencoba menggunakan username yang sama, lalu email yang sama, dia tidak akan bisa. Tapi dia bisa mengupdate dengan username yang sebelumnya. Simpan perubahan, recreate nih saya tidak mengubah ya, masih sama. Oke. Nah dia bisa, tapi ketika menggunakan username yang sudah digunakan oleh orang lain, maka username has already been taken, artinya sudah ada yang menggunakan ya. Nah itu kegunaannya dari fungsi dari request profile request, yaitu menggunakan unique ignore out user ID. Jadi menggunakan ID sesuai dengan ID-nya, dia dicek dulu, out check. Jadi dicek dulu apakah ada username yang sama dengan ID misalkan ID 1. Nah, dia tidak akan bisa. Lalu dengan email juga. Lalu dicek apakah ada yang sama. Itu tidak bisa. Oke. Kita ke register control lagi. Nah, ini request foto ya, serve update. Oke. Lalu di sini ada untuk hapus ya. Untuk delete-nya, sini menggunakan unlink. Ini artinya menghapus public path ya, folder image users. Jadi ada di dalam public image users. Oke, ada di sini. Nah, misalkan data users. Nah, saya hapus yang username dengan nama Lavonomuxi. Oke, itu yang ini kayaknya. Nah, iya gini. Kita delete ya. Nah, user masih dihapus. Nah, maka di sini juga akan terhapus. Ini ada data yang tadi tidak terhapus karena saya menggunakan hapusnya di dalam PHP MyAdmin ya. Lalu di sini ada untuk block controller ya. Nah, ini block controller. Di sini ada function store show untuk detailnya. Lalu di sini ada function update. Nah, ini jadi ketika kita mengupdate misalkan ini kita tambahkan ya. Bentar, lalu kita masukkan yang ini. Simpan hasil ya. Nah, dia akan masuk ke dalam blocks. Nah, ini ke sini sama ya. Sebentar, mana blok controller. Nah, ini untuk yang store-nya. Lalu untuk update, jadi di sini ada dua validasi. Ketika kita ingin mengupdate, tidak ingin mengupdate image-nya, kan kita edit. Nah, ini kita tidak mengubah nih. Jadi ada tulisan juga nih, lewatkan jika tidak ingin merubah. Nah, misalkan kita tidak merubah, kita update. Nah, dia maka kan sama. Lalu
Jika kita ubah fotonya ya, gambarnya, misalkan ini update, hasil data masih diupdate. Nah, dia akan menghapus image yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sininya saya menggunakan unlink else, yaitu unlink untuk merubah data image-nya ya. Nih, image, new image. Jadi ada new image yang dimasukkan dan yang lamanya itu dihapus. Oke. Lalu di sini ada delete-nya juga, ini menggunakan unlink, menghapus di dalam folder public image box ya. Oke. Lalu saya coba akan masuk ke dalam middleware, check call. Lalu sudah tadi ya. Lalu di kernel, nah kernel di sini ini kita masukkan call-nya ya agar menjadi class. Oke, lalu di sini ada migration untuk bloknya ya, yaitu ID, image, title, dan content. Di dalam public itu saya menggunakan untuk halaman admin ini saya menggunakan template ya, menggunakan template Atlantis. Lalu untuk yang tadi di login dan register saya menggunakan sync in sync up, saya menamakannya itu. Oke, jadi di sini ada research, ini untuk outnya, ini login register ya yang tadi, yang seperti ini. Ini yang seperti ini, yang untuk halaman login, ini untuk halaman sync up. Oke, nah di sini menggunakan template yang tadi ya. Oke, lalu di sini ada data usernya, ini untuk halaman usernya. Ini ada update profile ya, yang update profile dengan login yang sedang dengan user yang sedang login. Lalu ada blog untuk tambah blog, ini untuk indeksnya, untuk halaman indeksnya, lalu udah editnya, detailnya. Oke, lalu di sini saya menggunakan suite alert ya. Jadi ada vendornya, suite alert.blade.php. Lalu di sini ada template masternya ya, ini untuk navbar yang di sini dari ini untuk navbar yang di sini. Lalu di sini juga ada setbar ya untuk samping sini. Di sini ada master. Ini untuk halaman untuk masternya ya. Jadi nanti jadi indeksnya, misalkan indeks ini kan menggunakan di data block ya. Jadi saya hanya tinggal mengextend saja dari master. Lalu di sini juga ada sync in. Ini untuk yang tadi ya di login dan register. Oke, lalu kita akan masuk ke web.php. Oke, jadi di sini saya use add HTTP controllers, block controller ya. Saya use dari block controller. Lalu saya juga use untuk register controller. Lalu saya juga use untuk login controller. Itu di dalam out ya. Block di dalam block. Lalu di sini karena saya menggunakan loginnya saya buat sendiri ya, loginnya, maka di sini ada terdapat root untuk loginnya, itu root get slash login controller show login from login. Jadi jika baru masuk, nah dia akan langsung ke halaman login. Oke, middleware guest. Nah, ini artinya sebagai tamu ya, masuk ya. Lalu secara post untuk slash login, untuk login yang menggunakan post. Nah, jadi setelah login, saya masukkan nih username misalkan, lalu masukkan passwordnya juga. Nah, lalu kita login, yaitu menggunakan post, login controller ya. Lalu untuk logout juga itu menggunakan post. Oke, logout, middleware-nya out. Oke, jadi ketika logout, dia tidak akan bisa balik lagi ya untuk logout kembali ya. Jadi 2 kali logout itu tidak bisa. Oke, lalu di sini ada outreach. Ini kalau menggunakan PHP ini ya, Laravel UI itu ada outreach-nya ya. Jadi ini ada route push untuk register creator. Nah, ini untuk yang tadi di sini. Ini. Nah, ini untuk register
lalu yaitu code-nya push, lalu di sini ada code middleware web out revalidate. Nah, revalidate ini fungsi untuk apa? Jadi saya tadi kan habis logout ya barusan, lalu saya coba nih balik. Nah, itu tidak bisa balik ke halaman dashboard ya tuh. Nah, oke, coba ya kalau misalkan ini biar sama-sama melihat. Saya login nih, lalu saya logout ya, logout. Nah, kita balik nih ke halaman dashboard. Nah, itu tidak bisa, itu tidak boleh ya. Nah, itu menggunakan revalidate. Itu di mana? Itu adanya di middleware. Oke, ini revalidate. Jadi di sini respon, change control, no change, no store, max act, dan mush revalidate. Pragma no change header export Friday 1 Januari 1990 000 GMT. Jadi expire-nya itu sengaja digunakan 1990 agar tidak bisa balik ya. Lalu web lagi. Di sini terdapat call admin. Call admin ini yang tadi ya untuk halaman update profile. Oke, itu ada di role admin. Lalu di sini juga ada rootkit untuk dashboard, itu call admin. Data user itu untuk admin, dan hapus user itu juga ada di role admin. Nah, di sini ada role untuk admin dan creator. Jadi role admin dan creator itu bisa root untuk melihat data blok dan blok menghapus data blok. Nah, di sini admin dan creator, karena kalau misalkan saya hanya kreator, berarti admin tidak bisa mengakses halaman blog. Oke. Nah, oke, jadi ini untuk project blognya ya dengan login multi user. Lalu di sini ada untuk DB database-nya, yaitu saya gunakan DB connection-nya MySQL, DB host-nya 127.001, DB port-nya itu MySQL nih ya. MySQL itu 3306, lalu DB database-nya ini DB username and root, DB password-nya kosong karena saya tidak memberinya. Lalu di bawahnya saya menggunakan tweet alert timer 2700, artinya 2,7 detik, maka tweet alertnya itu akan hilang seperti ini. Nah, ini 2,7, nah itu akan hilang. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk project blog. Project blog Laravel ya, Laravel 8 dengan login multi user ya, atau multi user. Nah, kalau mau cek Laravel itu versi berapa, kalian bisa ke Composer JSON. Nah, ini kalian bisa melihatnya di sini Laravel Framework 8.54. Oke, lalu untuk Laravel 8 itu dia bisanya PHP versi 7.3 ke atas. Oke, 7.3 ke atas nih. Nah, bagaimana kalau misalkan versi PHP-nya itu di bawah 7.3, maka dia akan otomatis menggunakan Laravel 7. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.